Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andriani SPD. Saya pengajar di SD Negeri 5 Ciawi, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Hamzanwadi tahun 2022. Pada hari ini, yaitu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di tempat saya mengajar, yaitu di SD Negeri 5 Ciawi. Berikut video pembelajaran uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, serta tentunya bermanfaat bagi kita semua. Coba Ibu ingin tanya, siapa yang tadi datang ke sekolahnya itu paling awal? Oh, Adi ya. Nah, karena Adi yang datangnya paling awal, maka untuk pembelajaran kali ini Adi yang akan memimpin untuk berdoa. Silakan Adi, maju ke depan. Kita berdoa mulai. Adi duduk kembali. Nah, anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Sudah. Nah, kalau sudah hafal, coba sekarang siapa yang akan maju ke depan untuk memimpin kita bernyanyi? Saya Bu. Ya, silakan Salma maju ke depan. Aku dan pendukungmu, patriot proklamasi, sedia untukmu. Supaya kalian lebih semangat lagi belajarnya, ayo kita tepuk lambang Pancasila dulu. Semuanya tangannya di depan. Ya, 1, 2, 3. Tepuk lambang Pancasila. Bintang emas, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padinan kapas. Luar biasa ya anak-anak kelas 4 ini. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hadir? Hadir. Aku harap ya kalian semua harus selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa sebelum ke sekolah kalian harus apa? Terlebih dahulu, dan kita juga harus mandi. Ya, tidak lupa juga dengan gosok gigi. Supaya apa? Supaya bersih, supaya apa lagi? Ya, supaya wangi. Ya, jadi kalian berangkat ke sekolah itu sudah segar ya dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang Ibu juga akan mengecek kerapihan dari pakaian kalian. Ya, silakan. Kalau yang belum rapi, rapikan terlebih dahulu. Ya, kalau ada yang masih keluar, bajunya silakan masuk.
lainnya harus disiapkan supaya nanti ketika pembelajaran kalian tidak kesana kemari lagi ya. Nah, meja dan kursinya juga silakan dirapikan. Ayo, yang lurus, dan temukan posisi duduk yang nyaman. Di pembelajaran sebelumnya, coba ada yang masih ingat? Kalian sudah belajar tentang apa? Ya, tentang apa Najwa? Ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Adakah yang masih ingat apa itu gagasan pokok? Ya, apa? Ya, betul. Inti atau ide pokok dari suatu paragraf. Lalu sekarang siapa yang masih ingat apa itu gagasan pendukung? Ya, silakan. Ya, kalimat penjelas yang bersifat lebih khusus. Silakan. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 1. Ya. Nah, adapun pada pembelajaran hari ini kalian akan mempelajari 2 mata pelajaran. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, kalian nanti akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks. Kemudian, dalam mata pelajaran IPS kalian akan mempelajari keragaman agama yang diakui di Indonesia serta contoh sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ya. Nah, untuk yang pertama, coba Ibu ingin yang membacanya itu Alvida. Alvida baca. Melalui pembahas teks bekerja sama keberagaman, peserta didik dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dengan benar. Ya, itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, silakan Najwa baca. Menampilkan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dalam bentuk diagram berkelanjutan. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini. Ya. Semuanya sudah siap untuk belajar? Nah, kalau sudah siap, sekarang Ibu akan bagikan bahan ajarnya terlebih dahulu. Kembali perhatikan ke depan ya. Nah, di sini Ibu ada suatu gambar yang ditayangkan. Coba, gambar apakah ini? Perang agama Kristen. Ya, perang agama Kristen dan Islam. Ya, mungkin kalian juga pernah mendengar ya, ataupun menonton di TV-TV, misalkan kerusuhan atau pertikaian yang terjadi di negara kita. Pertikaian suku antar suku, bahkan agama dengan agama yang lainnya. Apakah kita harus saling bermusuhan dengan orang yang berbeda agama? Tidak. Apakah perbedaan agama itu menjadi penghalang bagi kita untuk bekerja sama atau berteman? Tidak. Kenapa? Ya, kenapa Dita? Karena perbedaan agama bukanlah penghalang bagi kita untuk bekerja sama. Justru kita harus bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, nah jadi perbedaan agama itu bukanlah penghalang. Kita harus bisa menjunjung sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Ya, karena banyak sekali keragaman-keragaman yang ada di Indonesia itu sesuai ya dengan semboyan negara kita. Apa itu? Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Ya, walaupun berbeda-beda, tetap
gagasan pokoknya dan yang mana gagasan pendukungnya? Coba siapa yang mau menjawab? Yang mana gagasan pokoknya? Ya, silakan Nabila, yang mana? Toleransi adalah suatu sikap menghormati atau kelompok atau individu dan masyarakat. Bagaimana yang lain? Betul? Betul. Untuk Alfida. Sudah ketemu gagasan pokok, maka kalian akan dengan mudahnya menemukan gagasan pendukung. Coba siapa yang mau menjawab yang mana gagasan pendukungnya? Ya, silakan Egi. Akhirnya, sikap toleransi kita dapat menghindari terjadinya Coba ibu tanya lagi, masih ada tidak gagasan pendukungnya? Coba yang mana lagi gagasan pendukungnya? Ya, silakan Deca, yang mana? dalam beragama toleransi berarti memberikan kebebasan kepada siapa saja. Masih ada lagi? Coba yang mana lagi gagasan pendukungnya? Oh ya, Isna, silakan. Toleransi antar umat beragama merupakan satu bersedia untuk dengan siapa saja yang berbeda. Bagus, tepuk tangan untuk Isna. Sudah ya ditemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Nah, jadi tadi gagasan pokoknya ada di mana? Ada di awal paragraf. Kemudian selanjutnya ada gagasan pendukung. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, gagasan pokok itu tidak hanya ada di awal, tapi ada di mana juga? Ada di akhir paragraf. Nah, ibu mengingatkan kembali ya kepada kalian tentang gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu merupakan sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Nanti gagasan pokok itu akan dikembangkan ya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Nah, gagasan pokok itu ada yang di awal dan ada juga yang di akhir. Kemudian untuk gagasan pendukung yaitu kalimat yang bersifat lebih khusus ya, biasanya berisikan informasi, uraian atau contoh dari gagasan pokok. Nah, itu ya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tadi ada yang masih ingat teks yang dibaca tadi tentang apa isinya? Agama, toleransi antar umat beragama. Nah, tadi berbicara tentang toleransi antar umat beragama, dan ternyata di Indonesia itu agamanya tidak hanya satu saja, ya. Nah, di sini akan ibu tampilkan beberapa gambar. Nah, ada gambar siapakah ini? Gambar Udin, ya. Nah, kira-kira dari gambar ini, ya, agama yang dianut oleh Udin itu agama apa? Ada gambar yang kedua, siapa ini? Edo. Semuanya tahu ya Edo di buku ya. Nah, kira-kira agama yang dianut oleh Edo ini agama apa? Agama Katolik. Ya, terlihat dari tempat ibadahnya yaitu gereja. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini ada anak perempuan yang sangat cantik, siapa namanya? Meli. Kira-kira agama yang dianut oleh Meli ini agama apa? Dari penjelasan yang sudah ibu sampaikan, coba adakah yang belum dipahami? Ya, apa Ustaz? Oh, Musa bertanya apa perbedaan dari agama Katolik dan Protestan? Kalau Katolik itu dari tokoh agamanya namanya pastor ya. Kalau Protestan tokoh agamanya yaitu pendeta. Ayo kerjakan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum ibu membagikan LKPD ya, ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang.
kalian merasa santai, merasa rileks tangannya nanti karena persiapan untuk menulis, ayo kita gerakan terlebih dahulu tangannya. Semuanya silahkan di depan. Tahu lagu buka tutup? Tahu. Iya, kalau tahu silahkan ikuti gerakannya ya. Semuanya tangannya seperti ini. Nah, siap. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Tepuk di pangkuan. Sambil tertawa. Sambil teriak. Siap, berarti sudah semangat. Sudah siap untuk mengisi LKPD ya. Ini untuk kelompok 1. Semuanya perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ke depan. Di situ ada langkah-langkahnya ya, ada petunjuknya. Yang pertama, jangan lupa kalian untuk berdoa. Nah, setelah itu kalian ikuti langkah-langkah yang ada pada LKPD dan harus bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Ingat, jangan hanya satu orang yang bekerja. Semuanya harus berdiskusi, harus bekerja sama. Di situ ada 2 LKPD ya. Yang pertama yaitu LKPD Bahasa Indonesia. Untuk LKPD Bahasa Indonesia kalian akan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bekerja sama dalam keberagaman. Coba periksa terlebih dahulu di teksnya. Ada berapa paragraf itu? 3. Ya, ada 3 paragraf. Nah, nanti dari tiap-tiap paragraf tersebut silakan kalian temukan yang mana gagasan pokoknya dan yang mana gagasan pendukungnya. Nanti ya, dari setiap paragraf itu dituangkan kepada diagram ya, ke dalam diagram yang ada di belakangnya. Paham? Ya, silakan kalau sudah paham, mulai kerjakan. Hati-hati jangan sampai tertukar ya. Untuk gagasan pokok di bagian yang berbentuk apa? Lingkaran ya. Kalau untuk gagasan pendukungnya ada di bagian sisinya ya, yang berbentuk persegi panjang. Jangan sampai tertukar ya. Sudah diberi nama dan kelompoknya kelompok berapa? Sudah. Kan ya. Baca dengan teliti, silakan bergantian menulisnya ya. Kelompok 1 sudah sampai mana? Oh, paragraf 2. Yang kelompok paragraf 1-nya sudah? Ya, bagus. Kelompok 3 sudah sampai mana? Oh, paragraf 1. Oh, kalau tidak pas ya bisa nanti dibalik saja lalu tulis ini di bagian yang mana. Misalnya gagasan pendukung nomor 1 atau nomor 2. Kelompok 2 sudah sampai paragraf berapa? Paragraf 2. Ya, silakan lanjutkan. Ya, bagus paragraf 3. Silakan lanjutkan ya. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan videonya terlebih dahulu. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sikap toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa terlebih dahulu untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu toleransi? Toleransi artinya
sikap menghargai antar individu atau kelompok satu dengan kelompok lain dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat yaitu Hindu, yang kelima itu Buddha, dan yang terakhir yaitu Konghucu. Dan yang terakhir, saling tolong-menolong dengan orang yang berbeda agama. Nah, dari tayangan video tadi silakan kalian isi LKPD yang kedua yaitu LKPD IPS ya. Jangan lupa nanti di bagian bawahnya juga diisi ya untuk contoh sifat toleransi dan kerjasama. Jika ada yang kurang dimengerti, boleh tanyakan ke Ibu ya. Ibu, agama apa saja yang ada di Indonesia? Jangan lupa di bagian tabel bawahnya untuk contoh sifat toleransinya. Paham? Ya, kalau ada yang kurang dimengerti silakan tanyakan kepada Ibu ya. Kelompok 3, bagaimana? Sudah mulai bekerja? Nah, silakan jangan lupa untuk selalu berdiskusi ya. Semuanya itu menyumbangkan pikirannya, jadi tidak hanya satu orang yang bekerja di diskusi ini ya. Sudah sampai mana kelompok 2? Ya. Silahkan lanjutkan. Kelompok 1 sudah selesai belum? Presentasikan LKPD-nya ya. Untuk LKPD yang pertama yaitu LKPD Bahasa Indonesia ya. Nah, coba siapa yang akan membacakan untuk paragraf 1 dari kelompok 1? Coba, siapa yang akan membacakan hasilnya? Ya, silakan Adi maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Edo dan kalimat temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bumi. Ya, itu untuk gagasan pokoknya. Lanjut ke gagasan pendukung. Sepulang mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lari dan Siti. Itu dia tadi hasil diskusi dari kelompok 1 untuk paragraf 1. Jadi, menurut kelompok 1 itu tadi gagasan pokoknya ada di mana? Ada di bawah. Ya, coba Ibu tanya, menurut kelompok lain apakah sama atau berbeda? Sama. Ya, jadi sama, gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2, siapa yang akan maju ke depan? Ya, silakan Agni maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Keenam, sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Ya, itu untuk gagasan pokoknya. Lanjutkan gagasan pendukungnya. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin saat sholat. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi menurut kelompok 2 gagasan pokoknya itu ada di akhir. Coba Ibu ingin tanya kepada kelompok lain, sama atau mungkin berbeda? Sama. Ya, jadi gagasan pokok paragraf 2 itu ada di mana? Di akhir paragraf. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 3, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan. Kelompok yang lain, tolong
pokoknya. Silakan lanjutkan. Jika saatnya ke-6 sekawan telah ikan percobaan. Yang lain perhatikan ya. Tunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antaranya mereka yang diam atau memberi perintah saja. Oke, nah, coba menurut kelompok lain yang sama atau mungkin berbeda? Sama. Ya, jadi untuk paragraf 3 itu gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Silakan akan lanjutkan ke LKPD IPS. Ibu ingin dari kelompok 3 terlebih dahulu. Siapa yang akan mempresentasikannya? Siapa dari kelompok 3? Edi, ya silakan Edi. Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama yang diakui di Indonesia, 1 Islam, 2 Kristen, 3 Hindu. Ya, lanjut ke contoh sikap toleransi dan kerjasamanya. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi ataupun bertanya. Ya, silakan Najwa. Nah, Najwa bertanya, katanya Egi, apa akibatnya jika kita saling mengejek ya dengan orang yang berbeda agama? Coba apa jawabannya Egi? Oh, Najwa, menurut kelompok 3 kalau kita nanti saling mengejek akan terjadi pertengkaran. Untuk kelompok 3 lagi. Nah, sekarang yang kedua dari kelompok 2, siapa yang maju ke depan? Ya, silakan Musa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama yang diakui di Indonesia, 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Ya, lanjutkan ke contoh sikap toleransi dan kerjasamanya. 1. Tidak memilih orang lain yang berbeda agama. 2. Tidak memilih teman. 3. Itu hasil diskusi dari kelompok 2. Coba dari kelompok lain adakah yang mau menanggapi ataupun bertanya dari hasil diskusi kelompok 2? Ya, silakan Alfida. Mengapa kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain? Nah, Musa, Alfida bertanya, katanya mengapa kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain? Kira-kira menurut Musa apa jawabannya? Karena itu sama saya dengan mengambil lagu orang lain. Orang lain, ya. Karena itu sama saja dengan mengambil hak orang lain. Ya, kita di negara ini mempunyai hak untuk memeluk agamanya sesuai keyakinan kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, sekarang yang terakhir dari kelompok 1, siapa yang mau ke depan? Ya, silakan Salma maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami membacakan hasil kepada kami. Agama yang diakui di Indonesia, 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Buddha, 5 Hindu, 6 Konghucu. Ya, lanjut ke contoh sikap toleransinya. 1. Tidak mengejek orang yang berbeda agama. 2. Kita harus saling tolong menolong walau beda. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 1 coba adakah yang mau menanggapi ataupun bertanya? Ya, silakan Dita. Mengapa kita harus saling tolong menolong dengan orang yang berbeda agama? Ya, Dita bertanya katanya sama mengapa kita harus saling tolong menolong dengan orang yang berbeda agama. Kita harus saling tolong menolong walau berbeda agama agar kita bisa dibutuhkan. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Semuanya sudah ya presentasi? Nah, jadi tadi dari hasil diskusi kalian, yang pertama tadi bahasa Indonesia. Untuk paragraf pertama gagasan pokoknya ada di mana? Di awal. Dan selanjutnya ada gagasan pendukungnya. Yang kedua tadi di mana? Di akhir. Untuk paragraf yang ketiga ada di akhir juga. Kemudian LKPD yang kedua, agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? Agama apa saja? Islam.
Tapi ingat, untuk soal evaluasi ini tidak seperti LKPD ya. Kalau tadi LKPD kalian mengerjakannya bersama-sama, tapi untuk soal evaluasi harus sendiri. Jangan lupa nanti diberi nama, kemudian nomor absennya ya, nomor berapa. Sudah tahu ya nomor absennya, kemudian kelasnya kelas berapa. Di sini soal yang akan Ibu bagikan itu berbentuk pilihan ganda. Jadi mengisinya bagaimana? Disilang ya, disilang. Akan satu soal. Ya, jangan lupa tulis kelasnya juga ya. Baca dengan teliti ya soalnya. Itu lewat. Jangan lupa ditulis. Bagaimana? Sudah selesai mengerjakannya? Ya. Jangan lupa periksa kembali, takutnya ada yang terlewat. Sudah? Ya. Gimana? Coba sini sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan kumpulkan di satu meja. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan ya. Alhamdulillah semuanya nilainya sudah bagus. Kita tepuk hebat dulu semuanya yuk. Tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Anak hebat. Coba siapa yang mau membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, silakan siapa? Ya. Ya, jadi gagasan pokok itu inti atau ide pokok dari suatu paragraf. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Agni. Gagasan pendukung adalah kalimat yang jelas yang bersifat lebih usul. Ya, gagasan pendukung ini berisikan informasi, uraian dan contoh dari gagasan pokok. Silakan siapa lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Bisna.
kalian juga akan mempelajari tentang SPDP ya, yaitu tentang gerak dasar tarik Bumang Jampa. Nah, itu untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran ya, karena tadi kita awali dengan doa, maka sekarang juga harus diakhiri dengan doa. Nah, Ibu ingin Azka yang maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan Azka. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Mulai. Terima kasih Azka. Silakan alat tulisnya dibereskan. Pulang dari sekolah harus kemana? Masuk ke rumah. Ya, sampai di rumah harus ganti Baju. Jangan lupa Makan. ya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.